Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Ahnaf, biasa dipanggil Dava, dengan NIM 2505100135. Program studi Teknik Elektro dan mata kuliah Fisika Dasar. Ya, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Di soal diketahui piston kecil A1, piston besar A2. Gaya di piston besar sama dengan 20 kN, atau bisa ditulis seperti ini, 20.000 Newton. Diameter piston kecil 3,80 cm dan diameter piston besar yaitu 53,0 cm. Berapa gaya di piston kecil supaya bisa menahan gaya 20 kN atau 20.000 Newton di piston besar? Untuk mengetahuinya, menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 A2. Ini namanya rumus hukum Pascal. Untuk mencari gaya di piston kecil, maka rumusnya menjadi seperti ini. A1-nya kita pindah ruas menjadi di atas seperti ini, A1 per A2. Oke. Setelah itu, karena kita tidak tahu A-nya itu berapa, karena di informasi tersebut sini tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus luas lingkaran. Jadi F2, rumus luas lingkaran itu seperti ini, Pi R kuadrat. Cari R sama dengan D per 2, jadi Pi D per 2 pangkat 2. Ini pangkatnya, masukin sini. Selanjutnya Pi D2 per, ini kita pangkatkan 2-nya jadi D2 per 4. Jadi A sama dengan 1 per 4 Pi D kuadrat. Jika kita sudah menemukan rumus ini, maka kita langsung masukkan, substitusikan ke sini, menjadi 1 per 4 Pi D kuadrat per 1 per 4 Pi D kuadrat. Karena 1 per 4 V-nya bisa dicoret, pembilang dan penyebutnya, maka kita coret saja. Jadi sisanya D kuadrat per D kuadrat. Atau bisa ditulis seperti ini, F2 dikali D1 per D2 kuadrat. Nah, diameter 1 dan diameter 2 diketahuinya sudah ada nih, 3,80 dan 53,0. Langsung substitusikan saja, F2 3,80 per 53,0 angkat 2. F2 3,80 dibagi 53,0 akan menghasilkan 0,0717 pangkat 2, 0,0717
dipangkatkan 2 akan menghasilkan 0,00514 sama dengan F2 nya kita substitusikan, yang ini 20.000 Newton dikali dengan 0,00514 sama dengan akan menghasilkan 102,8 Newton, atau kita bulatkan menjadi 103 Newton seperti ini. Ya, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Diketahui jari-jari dalam 8,0 cm, jari-jari luar 9,0 cm mengapung setengah tenggelam dengan fluida bermasa jenis 800 kg per meter kubik. A. Berapakah massa bola tersebut? Untuk mencari massa bola, kita menggunakan rumus 4/3 pi jari-jari atau R pangkat 3 sama dengan 4/3 pi R, karena menghitung volume luar bola, maka jari-jari luarnya itu 9,0 cm. 9,0 atau 9 lah, pangkat 3. 9 dikali 9 bentar, 9 dikali 9 dikali 9 lagi akan menghasilkan 729. Oke, setelah itu 729 ini dikali dengan 4 dibagi dengan 3 akan menghasilkan 972 pi cm kubik. Oke. Setelah diketahui volume luar bolanya, kita akan mencari setengah tenggelam ya, atau V terendam. Dengan 1/2 V. Karena ini setengah, maka kita menggunakan rumus setengah V. 1/2 V nya itu 972, maka 972 dibagi dengan 2 akan menghasilkan 486 pi cm kubik. Oke. Nah, karena kita mau hitung massa bola, di sini massa jenis kilogram per meter kubik. Di sini kan satuannya cm kubik, maka kita ubah terlebih dahulu jadi 486 pi cm kubik akan menghasilkan 0,00153 meter kubik. Bagaimana cara menghitungnya? Kurang lebih seperti ini. 486 pi, karena kita mau ubah ke meter, dikali dengan 10 pangkat min 6 sama dengan 486 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 6 sama dengan akan menghasilkan ini. Oke. Setelah diketahui V terendamnya, maka kita bisa mencari massa. Massanya yaitu rho F V terendam.
Terendam sama dengan Rho itu yang ini 800 kg per meter kubik. 800 dikali langsung saja dengan 0,00153 meter kubik sama dengan 800 dikali 0,00153 meter kubik akan menghasilkan masanya yaitu 1,224 kg. Kenapa kilogram? Karena kan ini 800 kg per meter kubik dikali meter kubik juga, maka bisa dicoret menghasilkan kilogramnya saja. Jadi 1,224 kg. Saya akan mengerjakan soal B. Hitung massa jenis material penyusun bola tersebut. Diketahui jari-jari dalamnya 8 cm. Untuk mengetahui jenis material penyusun bola tersebut, kita bisa menggunakan rumus V bahan dengan V luar kurangi V dalam. Karena V luar sudah kita ketahui sekitar 972, maka kita harus mencari V dalamnya terlebih dahulu, sama dengan 4/3 Pi ubah 8 pangkat 3 4/3 Pi 8 kali 8 kali 8 512 sama dengan 512 dikali 4 dan dibagi dengan 3 akan menghasilkan 682,7 pi. Langsung kita substitusikan saja. Oke. Di bahan sama dengan V luar tadi 972 kurang 682,7 pi sama dengan 289, pi cm kubik. Terus kita mau ubah ke meter kubik. Jadi Pi bahan sama dengan 0,0001 meter kubik. Oke. Sekarang kita bisa hitung massa jenis bahan bolanya dengan menggunakan rumus Rho M per V bahan sama dengan 1,224 per M sudah diketahui tadi 1,224, V bahannya ini 0,00091 akan menghasilkan atau kurang lebih mendekati sama dengan 1340 kg per meter kubik, atau bisa ditulis seperti ini 1,34 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Hasilnya seperti ini. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4. Diketahui kedalaman air total D diameter sama dengan 15 meter. Pipa horizontal menembus bendungan pada kedalaman 6,0 meter. Diameter pipa 4,0 cm. Ditanya A. Gaya gesek antara sumbat dan dinding pipa. Kita menghitung tekanan airnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya hitung P sama dengan P atau Rho GH. P sama dengan Rho itu 1000 kg meter kubik dikali dengan gravitasi 9,8 dikali dengan
H itu diameter pipa horizontal 6,0, menghasilkan 58.800 Pascal. Sekarang menghitung luas pipa. Diketahui D-nya itu 4,0 atau diameter pipanya yaitu 4,0 cm, sama dengan kita ubah ke meter akan menjadi seperti ini, 0,04 meter. Nah, jari-jari atau R 0,02 meter. Kenapa bisa mendapatkan seperti ini? Karena R sama dengan D per 2 atau diameter pipa per 2 sama dengan 0,04 dibagi 2 sama dengan 0,02, akan menghasilkan ini. Ini akan menghasilkan ini. Oke, kita hitung luas penampangnya yaitu menggunakan rumus pi 0,02 kuadrat dan A sama dengan pi, atau pi kita langsung ubah aja jadi 3,14 ya, 3,14 kurang lebih dikali dengan 0,02 kuadrat menghasilkan ini, sama dengan hasilnya yaitu 0,001256, dan angka ini mendekati sama dengan 1,26 dikali 10 min 3 meter kuadrat. Ini seperti ini. Oke, selanjutnya menghitung gaya pada sumbat. Menghitung gaya pada sumbat menggunakan rumus F P kali A sama dengan P-nya itu apa? P-nya yang tadi ini 58.800 dikali dengan A-nya itu hasil yang ini nih, 1,26 dikali 10 min 3 meter kuadrat. Oke, akan menghasilkan F mendekati sama dengan 74,1 Newton. Oke, itulah gaya gesek minimum yang harus menahan sumbat agar tidak terdorong keluar. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang B. Oke, sekarang yang B. Yang B itu soalnya menghitung kecepatan air dalam 3 jam setelah pipa disumbat. Oke, kita menghitung volume air keluar selama 3 jam dahulu menggunakan rumus Torricelli seperti ini. Akar 2GH sama dengan akar 2 gravitasi yaitu 9,8, dan tadi diameter horizontal 6,0 menghasilkan 117,6 sama dengan atau mendekati 10,84 meter per sekon V. Oke, setelah ditemukan volume air keluar selama 3 jam,
Kita menghitung debit aliran dulu. Debit alirannya itu menggunakan rumus Q sama dengan AV. Oke. Q sama dengan A yang tadi 1,26 dikali 10 min 3 dikali V-nya, yang ini V-nya 10,84 10,84. Oke, Q-nya sama dengan 0,0137 meter kuadrat per sekon. Terus 3 jam tadi kita ubah waktunya menjadi sekon atau detik, sama dengan 3 dikali 3600. Jadi 3600 itu 1 jam dalam detik, sama dengan 10.800 detik. Oke, setelah ditemukan jam 3 jam ini dalam detik, kita hitung volume air. Volume airnya yaitu V sama dengan Q kali T. Volume sama dengan Q kali T sama dengan Q-nya mana? Q-nya yang ini 0,0137 dikali time atau T ini 10.800. Oke. V sama dengan V-nya akan menghasilkan 148, kurang lebih 148 meter kubik. Oke, jawaban B yaitu 148 meter kubik. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Di sini ada 3 bagian soal, yaitu A, B, dan C. Kita jawab yang A dulu. Apakah temperatur kesetimbangan berada di atas, tengah, atau tepat pada titik beku air? Dan jawabannya yaitu tepat pada titik beku air, atau bisa dibilang 0 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Selama masih ada es dan air bersama, suhu sistem akan bertahan di 0 derajat Celcius. Air yang lebih hangat melepas kalor dan es akan menyerap kalor. Contoh perumpamaannya seperti ini. Saya mau merebus air di kompor. Kompor saya nyalakan dan api itu hidup. Kita tunggu sampai api itu kelebihan energi. Dan energi panas tersebut dialirkan ke air. Kenapa? Karena perpindahan kalor itu yaitu jika suatu benda kelebihan energi, maka akan mentransfer energinya ke benda yang kekurangan energi tersebut, sehingga menghasilkan kesetimbangan. Oke, sekarang saya akan menjawab soal yang B. Untuk mencapai kesetimbangan, apakah air cair tersebut membeku sebagian, membeku seluruhnya, atau tidak mengalami pembekuan sama sekali? Oke, jawabannya yaitu air cair membeku sebagian. Jadi air cair membeku sebagian itu maksudnya untuk mencapai keseimbangan seperti tadi. Air harus melepas kalor dan air menyerap kalornya. Kalor yang dilepas itu membuat sebagian air akan tetap berubah menjadi es. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang saya akan menjawab soal yang C. Apakah es tersebut mencair sebagian, mencair seluruhnya, atau tidak mengalami pencairan sama sekali? Jawabannya yaitu es akan mencair sebagian. Karena kenapa? Es itu menyerap kalor. Seperti tadi, air menyerap energi panas tersebut dari air cair. Air cair itu ya air. Karena
kalor terbatas dan masanya sama. Es tidak mencair seluruhnya karena kan mengapung. Di bagian atas belum mencair atau tidak mencair. Dan di bagian yang tenggelam tersebut akan mencair karena menyerap kalor dari air. Cukup sekian jawaban soal nomor 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.